Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini, di hari yang baru, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelum jauh kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kalau kita masih boleh ada sampai pada hari ini, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini di mana kita sudah berada di akhir tahun 2020. Dan sebentar lagi, tidak lama lagi, kita akan memasuki tahun 2021. Saya yakin dan percaya, kita sebagai orang percaya, di tahun 2020 ini ada begitu banyak proses yang kita alami. Ada begitu banyak proses yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan juga ada begitu banyak pendisiplinan yang terjadi dalam kehidupan kita dalam tahun 2020 ini. Tiap hari selalu ada proses pembentukan karakter yang dilakukan Tuhan atas kehidupan kita. Disiplin rohani tidak hanya membimbing kita untuk dewasa, tetapi juga memuliakan Allah dan mengambil bagian dalam kekudusannya. Proses pendisiplinan membutuhkan kerja keras dan pengorbanan. Ini tidak mudah, tetapi hasilnya adalah buah kebenaran dan damai sejahtera. Itu sebabnya tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, proses pendisiplinan Tuhan. Dan mari langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Amsal 3 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Amsal 3 ayat yang ke-11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan berbahagia karena kita adalah anak-anaknya. Sukacita dan damai sejahtera itu memayungi kita senantiasa. Disiplinnya itu akan membuat kita semakin menjadi pribadi yang berkenan dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya janganlah kita memberontak, janganlah kita menolak, janganlah kita bosan. Tetapi mari jadilah taat dan setia dalam proses pendisiplinan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itulah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti
beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Demikian, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari mereka telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh kisah bangsa Israel, itu menjadi pelajaran bagi kita saat ini, di mana kita telah hidup di akhir zaman. Kita sebagai orang percaya, jangan kita seperti mereka yang hidup dalam ketidaktaatan, hidup dalam ketidaksetiaan, hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi mari kita sebagai orang percaya jangan pernah memberontak. Jangan pernah kita tidak taat, kita tidak setia. Tetapi mari kita tetap taat dan setia. Walaupun keadaan, situasi, dan kondisi yang dihadapi tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap hidup taat dan setia dalam proses pendisiplinan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya, ketika kita hidup taat dan setia, maka di situ kita akan melihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi mari di sisa waktu yang ada dalam tahun 2020 ini, mari kita tetap taat dan setia dalam proses pendisiplinan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan selalu menolong dan memampukan kita untuk tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan dalam proses pendisiplinan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur kami kembali naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Di pagi hari ini, di hari yang baru, kami kembali menaikkan ucapan syukur kita kepada-Mu Tuhan. Karena kalau kami masih boleh ada sampai pada hari ini, itu semua karena Engkau, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah datang bagi kami untuk tetap hidup taat dan setia dalam proses pendisiplinan yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya kami bukan hanya bisa menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada, sehingga Engkau mendapati kami tetap taat dan setia dalam situasi apapun itu Tuhan. Engkau mendapati kami tetap taat dan setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Selanjutnya aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Kiranya penyertaan Tuhan, pertolongan, perlindungan, pembelaan Tuhan itu terus nyata dalam setiap kehidupan kami. Sehingga tugas tanggung jawab apapun yang dipercayakan bagi kehidupan kami itu dapat berhasil. Dan di atas semuanya itu, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan.
Namamu saja yang ditinggikan. Engkau yang semakin bertambah-tambah dan kami yang semakin berkurang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sukses selalu. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.